semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Cinda Aurela dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang usaha dan energi dalam rangka persiapan KSNK Fisika tahun 2023. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini ya. Kita masuk pada topiknya. Yang pertama itu ada usaha dan yang kedua ada energi. Yang pertama, usaha. Kita masuk pada pengertian usaha. Dalam sudut pandang fisika, khususnya mekanika, usaha mengandung pengertian sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Dengan demikian, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Secara matematis, usaha yang dilakukan oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil kali perpindahan dengan gaya yang sejajar, atau dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. Dengan keterangan, W adalah usaha yang dilakukan pada suatu benda dalam satuan Joule, F gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satuan Newton, dan S adalah perpindahan benda dalam satuan meter. Jika gaya yang diberikan membentuk sudut, persamaannya itu menjadi W sama dengan F cos alpha dikali S atau W sama dengan F dikali S dikali cos alpha. Dengan keterangan, alpha itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Ada sebuah balok bermassa 30 kg ditarik dengan gaya 60 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan. Pada saat balok dapat bergeser mendatar sejauh 3 meter, tentukan usaha yang dilakukan gaya tersebut. Penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu M atau massa sebesar 30 kg, ada F atau gaya, yaitu sebesar 60 Newton, dan ada alpha, yaitu sudutnya, sebesar 60 derajat, dan ada S perpindahannya, yaitu sebesar 3 meter. Yang ditanya di sini adalah W atau usahanya. Dengan kita tulis dulu, W itu sama dengan F dikali cos 60 derajat. Karena jika diketahui sudutnya, maka kita menggunakan rumus yang ada diketahui sudutnya. Dan ditulislah, itu 60 Newton, itu F-nya, dikali S-nya, yaitu 3 meter, dan cos 60 derajat itu adalah 0,5 atau setengah. Sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 90 Joule. Lanjut, kita masuk pada energi. Nah, di sini ada pengertian energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi termasuk ke dalam besaran skalar. Setiap benda dapat melakukan usaha jika benda tersebut mempunyai energi. Satuan energi dalam SI sama dengan satuan usaha, yaitu Joule. Beberapa bentuk energi yang dipelajari dalam fisika antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Besarnya energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan keterangan, EP itu adalah energi potensial dalam satuan Joule, dan M itu adalah massa benda dalam satuan kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H itu adalah tinggi benda dalam satuan meter. Karena W itu adalah massa dikali gravitasi, maka EP itu sama dengan W dikali H, yang dimana W adalah berat benda dalam satuan Newton. Yang kedua, ada energi potensial pegas. Energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti diregangkan.
Energi potensial yang dimiliki benda elastis besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas yaitu K dan kuadrat simpangannya dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut, yaitu EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Dengan keterangan, EP itu adalah energi potensial atau Joule, K itu adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, dan delta X itu adalah simpangan atau pertambahan panjang. Nah, yang ketiga, ini ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Jadi, setiap benda yang bergerak mempunyai energi kinetik. Besarnya energi kinetik dari suatu benda dirumuskan sebagai berikut, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan keterangan, EK sama dengan energi kinetik atau Joule, M itu adalah massa benda atau kilogram, dan V itu adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Pertama-tama, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu ada M atau masanya itu sebesar 500 kg, dan V atau kecepatannya itu adalah sebesar 25 meter per sekon. Yang ditanya itu adalah H atau energi kinetiknya. Yang dijawab, EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Itu adalah setengah dikali M, tadi masanya adalah 500 kg, dan dikali V, kecepatannya tadi itu adalah 25 meter per sekon. Dikuadratkan. Jadi kita memperoleh hasil, kita hitung dulu, setengah dikali 500 yaitu 250, dan 25 kuadrat itu adalah 625. Baru kita kalikan, dan kita dapat memperoleh hasil yaitu 156.250 Joule. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Energi 6.000 Joule digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang memiliki massa 50 kg. Hitunglah tinggi benda yang mampu diangkat oleh energi tersebut. Dengan gravitasinya, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu yang pertama ada M atau massa sebesar 50 kg, EP-nya atau energi potensialnya itu adalah 6.000 Joule, dan percepatan gravitasinya adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya di sini adalah H atau ketinggiannya. Ingat rumus energi potensial tadi itu adalah massa dikali gravitasi, percepatan gravitasi dikali ketinggian. Sehingga tadi energi potensialnya sudah diketahui. Jadi kita tulis 6.000 dan sama dengan masanya adalah 50 dan dikali percepatan gravitasinya yaitu 10 H atau ketinggiannya. Setelah itu kita selesaikan dulu 50 dikali 10-nya dan memperoleh hasil 500 H. Setelah itu baru kita pindah ruas sehingga H itu sama dengan 6.000 dibagi 500. Dan kita memperoleh hasil H-nya itu adalah 12 meter. Nah, sekian video pembahasan dari saya. Saya, Tabita Sinda Aurela, pamit undur diri. Dadah!